Shalom, salam sejahtera buat kita semua, jemaat Tuhan yang dikasihi. Kita bersyukur hari ini kita akan sama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari siapkan hati dan pikiran kita lebih lagi setelah kita diberkati lewat pujian, penyembahan yang menghantar kita untuk kita bersama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan, siang hari ini kami diberkati lewat pujian penyembahan, dan kami juga sebentar mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami menyiapkan hati dan seluruh keberadaan kami untuk kami sungguh-sungguh mau diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Kami minta juga pengurapan Tuhan turunkan atas kami semua, baik hamba-Mu yang menjadi alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, juga umat-Mu tentunya yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus tolong, Roh Kudus tolong setiap kami, biar setiap firman yang kami baca, yang kami dengar, biar ada pewahyuan khusus. Bahkan Tuhan ubahkan firman yang logos menjadi firman yang rema, dan itu akan menguatkan kami, akan meneguhkan kami, bahkan juga membangkitkan kami kembali. Dan pada akhirnya firman itu menjadi berkat buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan kami siap diberkati dengan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana seorang yang dalam hidupnya dia mengalami sesuatu penderitaan, dia mengalami satu masalah dalam hidupnya, tetapi hari ini kita belajar bahwa dia tidak pernah menyerah. Hari ini saya mau bahas firman Tuhan dengan satu bahasan, dengan satu judul dikatakan bahwa jangan menyerah. Kenapa ini penting buat setiap kita Bapak Ibu? Karena hari-hari ini ada begitu banyak orang yang merasa bahwa kapan pandemi ini akan berakhir, kapan situasi kondisi ini akan berakhir. Kita masih dalam situasi PPKM, dan PPKM saja kita rasakan kapan ini akan selesai. Karena dampak dari pandemi ini bukan hanya orang-orang yang kehilangan orang-orang yang dikasihinya karena telah berpulang akibat pandemi ini, akibat menderita COVID, tetapi juga secara ekonomi dampaknya begitu terasa. Bahkan juga secara sosial, hubungan kita dengan orang-orang sekarang rasanya terbatas sekali. Dan ada begitu banyak dampaknya, bukan hanya kepada pribadi, bukan hanya kepada keluarga, tetapi kepada keseluruhan dari sisi hidup ini. Akibat pandemi begitu terasa, dan orang mulai semangatnya semakin turun, dan pada akhirnya ada orang-orang bahkan yang akhirnya mengakhiri hidupnya karena dia memutuskan, dan dia memilih dan memutuskan pada akhirnya menyerah pada situasi dan keadaan yang seperti ini. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana seorang yang dalam situasi kondisi yang seharusnya dia menyerah, seharusnya dia mengakhiri hidupnya, dia putus asa, tetapi dia memilih untuk tidak menyerah. Baik, kita akan sama-sama baca kebenaran firman Tuhan di dalam Markus pasal 5 ayat yang ke 21 mulai. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Yesus. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kaki Yesus dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, dengan Yairus maksudnya. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus dan berdesak-desakan di dekat Yesus. Jadi ini situasi kondisinya, keadaannya bahwa orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus, dan mereka berdesak-desakan, berusaha untuk mendekat, berada di dekat dengan Yesus.
Nah, kita akan masuk kepada pokok pembahasan kita. Ini seorang yang luar biasa. Di sini dikatakan ayat 25, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ayat 26 berkata, perempuan itu telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Sampai di situ dulu Bapak Ibu, dan kita tetap nanti di Markus pasal 5 ini. Kita mulai dengan ayat 25. Tadi saya katakan bahwa situasi dan kondisinya Yesus yang sedang berjalan bersama-sama dengan Yairus dan murid-muridnya tentunya, dan orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Dan setiap orang berusaha untuk masuk ke dalam orang yang berbondong-bondong itu dan berusaha untuk mendekat dan semakin dekat dengan Yesus. Dan di tengah-tengah situasi seperti itu, orang-orang banyak itu, ayat 25 menjelaskan bahwa adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah orang banyak yang berbondong-bondong, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, perempuan ini Alkitab catat bukan sekedar sakit loh, tapi levelnya, tarafnya, dia sudah menderita. Jadi ada perbedaan Bapak Ibu antara sakit dengan menderita. Ada sakit-sakit yang tidak membawa penderitaan. Contohnya pilek-pilek biasa, kan kita tidak terlalu menderita. Tapi ini dikatakan bahwa dia sakit, dan sakitnya itu sudah levelnya sudah menderita. Kenapa? Karena dia sudah 12 tahun mengalami sakit ini. Dan dilanjutkan dengan penjelasan Alkitab bahwa perempuan ini telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Perempuan ini sudah berusaha. Dia mendengar dan dia tahu ada tabib, ada dokter yang kata orang bagus, obat-obatan yang diberikan pun bagus, dan dia mencoba dan tidak ada kesembuhan. Dia mencoba lagi. Ada orang lain mungkin kasih tahu dia dan dia coba lagi. Terus dia coba dan dia coba. Alkitab katakan dia telah diobati berulang-ulang. Bukan hanya satu tabib, tapi berbagai tabib, berbagai dokter. Itu artinya bahwa satu tabib, satu dokter pun dia tidak datang sekali, tapi berulang-ulang. Dan itu dilakukan terus-menerus sampai apa? Sampai pada satu titik, satu keadaan dikatakan telah dihabiskan semua yang ia punyai. Itu artinya uang yang dia miliki pun habis untuk berobat. Harta dia miliki habis untuk berobat. Dan bukankah kita sendiri juga sering menyaksikan orang-orang yang seperti itu? Karena sakit, uang mulai dikeluarkan banyak, dan akhirnya bukan hanya uangnya habis, rumah dijual, mobil dijual, harta dijual, dan akhirnya apa? Sama seperti perempuan ini, keadaan bukan membaik, tapi keadaan semakin memburuk. Kita lihat kondisinya bahwa perempuan ini bukan hanya sakit, tapi dia menderita, dan dia sudah berulang-ulang diobati berbagai tabib. Bahkan dari yang biasa, dari yang terkenal sampai yang biasa. Karena sesuai dengan keadaan keuangannya. Mungkin ketika uangnya banyak, masih banyak, dia yang mahal pun dia berani bayar. Tapi ketika keuangannya sudah semakin menipis, dan pada saat dimana dia sudah jual semua hartanya dan tinggal sedikit uangnya, maka yang murah-murah pun dia tetap berusaha untuk dia pergi berobat. Dan kondisinya dia bukan hanya dia habis uangnya, tapi keadaannya semakin memburuk. Itu artinya sakitnya semakin parah, keadaan fisiknya semakin lemah. Ini yang dialami oleh perempuan itu.
Dengan situasi kondisi yang seperti ini, perempuan itu sangat punya alasan yang tepat. Untuk apa? Untuk dia menyerah. Kenapa? Karena dia bukan tidak pernah mencoba, bukan tidak berusaha, tetapi dia sudah pergi berobat, bahkan berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Bahkan dia sudah menghabiskan segala yang dia punyai, uangnya, hartanya, dia habiskan. Bahkan bukan semakin baik, bukan ada perubahan yang baik, tapi semakin memburuk. Dan saya percaya bahwa kondisi fisiknya pun semakin lemah. Dan bukan hanya itu saja, bahkan saya percaya dia bukan hanya kehilangan uangnya, kehilangan hartanya, dan kondisi fisiknya yang semakin menurun. Tapi saya percaya juga dalam situasi kondisi seperti ini, dia ada kehilangan teman-temannya yang biasa mungkin menopang dia, yang biasa bergaul dengan dia, yang biasa mungkin makan minum ketika dia masih punya uang. Tapi ketika dia kondisinya sudah keadaannya seperti itu, saya percaya ada teman-teman yang juga meninggalkan dia. Dan ini situasi kondisi yang sangat sulit dihadapi oleh perempuan itu. Kalau sekedar tidak punya uang, kalau sekedar harta yang tidak banyak tapi masih sehat, masih lebih baik. Atau mungkin awal-awal dia sakit, tapi dia masih punya uang, dia masih punya banyak harta, itu pun masih lebih baik. Tapi dia sampai pada satu titik, pada satu keadaan di mana kondisinya semakin memburuk, tubuhnya semakin lemah. Bahkan Alkitab satu terjemahan lain berkata bahwa sakitnya pendarahan ini sampai pada level kronis, kritis. Mungkin kalau dia cancer ini udah stadium 4, stadium akhir. Dan di situasi kondisi seperti ini, biasanya orang memilih untuk menyerah. Biasanya orang mulai melihat kepada dirinya dan mulai mengasihani dirinya, mulai bersedih. Bahkan berapa banyak orang yang situasinya belum separah ini, tetapi dia mulai melihat kepada dirinya dan dia berkata, iya ya, mungkin memang nasib saya seperti ini. Dan dia mulai mengasihani dirinya. Orang-orang tersebut mulai larut dalam kesedihan dan dia membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan, tenggelam dalam situasi kondisi yang sukar, yang sulit, yang keadaan sakit. Dan pada akhirnya dia menyerah dan dia dikalahkan oleh situasi dan kondisi yang sedang dialami. Tapi dengar baik-baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita belajar dari seorang perempuan yang meskipun keadaannya sudah semakin memburuk, kondisi fisiknya semakin melemah, bahkan semua uang hartanya pun sudah tidak ada lagi, tetapi dia tidak membiarkan dirinya dikalahkan oleh situasi. Dia tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam situasi dan kondisi, dan dia memilih untuk tidak menyerah. Hari ini saya mau berkata kepada Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun situasi kondisimu, mari lihat gitu loh. Kalau mungkin kau hari ini dalam keadaan sakit, mungkin engkau belum separah perempuan ini. Masih ada uang, masih ada keluarga, masih ada teman-teman yang menopang. Atau mungkin kau berkata bahwa masalahmu sudah sangat sulit, atau ekonomimu sudah sangat sulit karena dampak dari pandemi ini gitu loh. Saya percaya bahwa engkau masih lebih baik dari perempuan ini. Itu sebabnya saya mau katakan bahwa mari pilih seperti perempuan ini memilih dan memutuskan untuk tidak menyerah. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mau berkata bahwa yang pertama, apapun situasi kondisimu yang sedang kau alami saat ini, sesulit apapun, sesakit apapun yang kau alami, separah apapun, mari pilih dan putuskan untuk jangan menyerah. Jadi yang pertama Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan, Tuhan mau sampaikan kepada kita hari ini, jangan menyerah. Kenapa? Karena masih ada Tuhan yang memperhatikan kita, yang memperdulikan kita. Penting Bapak Ibu untuk kita tidak menyerah. Kenapa? Karena dikatakan oleh Tuhan bahwa Tuhan adalah untuk segala sesuatu ada waktunya dalam hidup kita. Dan Tuhan berkata bahwa
Di Amsal juga berkata, jika kita tawar hati pada masa kesesakan, maka kecil kekuatan kita. Jadi ketika kita sedang mengalami masa-masa sulit, sedang mengalami sakit, sedang mengalami situasi yang sangat sesak, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita meneguhkan, menguatkan hati kita. Yosua pasal 1 ayat 8 ayat 9 Tuhan berpesan kepada Yosua. Kenapa? Karena Tuhan tahu ada tantangan yang besar, ada halangan yang besar yang akan dihadapi oleh Yosua dan orang-orang Israel. Tetapi Tuhan secara khusus berkata, bukankah telah kuperintahkan, Yosua pasal 1 ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah takut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Hari ini saya mau berkata, sama seperti yang firman Tuhan sampaikan kepada Yosua. Marilah semua jemaat Tuhan, jangan takut, jangan tawar hati. Mari teguhkan dan kuatkan hati kita. Kenapa? Karena ketika kita punya hati yang teguh, hati yang kuat, maka kita tidak gampang dikalahkan oleh situasi dan kondisi. Bahkan kita tidak akan pernah menyerah. Kenapa? Karena dikatakan Tuhan menyertai kita. Jadi hari ini yang pertama kita harus lakukan adalah dalam menghadapi situasi kondisi seperti ini, jangan pernah menyerah. Yang kedua, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk kembali ke dalam Markus pasal 5 ayat ke-27, dikatakan bahwa perempuan itu sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Katanya, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Ayat 28 berkata, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, jubah Yesus maksudnya, aku akan sembuh. Ayat 27, perhatikan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Dikatakan perempuan itu sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Ini yang harus dilakukan oleh setiap kita anak-anak Tuhan. Kita harus lebih banyak memperkatakan tentang firman Tuhan. Kita harus lebih banyak memberitakan tentang Tuhan. Berapa banyak kita lebih banyak mendengar berita-berita tentang situasi dunia, tentang ketakutan, tentang kengerian, tentang kabar-kabar pandemi, tentang kabar-kabar orang yang meninggal, kabar-kabar orang yang sakit, kabar-kabar situasi ekonomi yang tidak baik, berita-berita dunia yang pada akhirnya membuat orang bingung, takut. Dan hari ini buat setiap kita umat Tuhan, mari mulai perkatakan terus kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena itu akan membangun diri kita. Dan juga kepada orang-orang, kalau ada teman-teman kita yang sakit, mari kita teguhkan, kita kuatkan dengan apa? Dengan perkataan firman Tuhan, dengan kesaksian-kesaksian perbuatan Tuhan, pertolongan Tuhan. Perempuan ini ketika dia pada satu titik di mana dia sudah kehilangan semuanya, hartanya, uangnya, bahkan kondisinya semakin memburuk, dan dia ingat bahwa dia pernah mendengar berita-berita tentang Yesus. Bukankah firman berkata bahwa firman yang Allah berkata dalam firman-Nya, firman yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi dia akan berhasil mengerjakan seperti yang aku rancangkan. Jadi artinya Bapak Ibu, apa yang kita beritakan, apa yang kita sampaikan, kebenaran firman Tuhan, kesaksian-kesaksian tentang pekerjaan Tuhan, perbuatan Tuhan, kuasa Tuhan, pada waktunya itu akan bekerja di orang yang mendengar. Jadi oleh sebab itu, hari ini ingat baik-baik. Ketika kita mendengar ada orang-orang, ada keluarga, ada teman, orang-orang yang sakit, mari beritakan tentang firman Tuhan, perbuatan Tuhan. Saya senang, kita bersyukur. Kenapa? Karena sekarang itu YouTube tentang firman Tuhan, tentang khotbah, tentang firman, tentang kesaksian, berita-berita tentang Tuhan secara media online itu begitu banyak sekali. Dan saya percaya itu menjangkau seluruh lapisan orang. Dan ini juga yang harus kita lakukan.
untuk kita memberitakan firman Tuhan. Perempuan ini sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Karena itu dia kembali diingatkan itu. Dan bukankah di Roma pasal 10 ayat 17 berkata bahwa jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi firman yang didengar, perkataan Tuhan didengar, itu membangkitkan iman. Dan itu yang terjadi. Dan apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Apa yang dilakukan ketika dia ingat itu? Maka yang dia lakukan adalah dia datang kepada Yesus Tuhan. Dan ketika dia datang kepada Yesus, yang dia jumpai apa Bapak Ibu? Halangan, rintangan gitu. Setiap kita mau datang pada Tuhan, selalu ada halangan, selalu ada rintangan yang diperhadapkan. Bukankah ketika kita mau berdoa pun, ketika kita mau ambil waktu baca firman, ketika mau ambil waktu bersekutu, ada saja halangannya, ada saja rintangannya, ada saja gangguannya. Perempuan ini pun demikian, saudara. Bayangkan kondisi fisiknya yang lemah. Dan dia, ketika dia datang, dia mau menjumpai Yesus, dan dia lihat, dia saksikan begitu banyak orang yang berbondong-bondong. Bukan satu dua orang, bukan sedikit orang, tapi orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Sedangkan dia fisiknya lemah, keadaannya sedang menderita. Apalagi ketika itu dia juga masih pendarahannya masih terus menerus terjadi, belum stop. Jadi ketika dia menyaksikan itu, apa yang pasti terjadi Bapak Ibu? Banyak orang ketika mengalami seperti ini, dia melihat satu tantangan, halangan, rintangan, maka patah semangatnya. Udahlah, terlalu banyak orang, gak mungkin saya bisa tembus. Dan bisa saja gitu. Memang ketika dia mau masuk, sama seperti Alkitab tadi katakan bahwa orang banyak berusaha mendekat kepada Yesus. Karena bukan hanya dia yang mau disembuhkan, ada banyak orang lain yang disembuhkan. Bahkan mungkin orang lain ada yang tidak ditemani oleh keluarganya, sehingga keluarganya bisa membuka jalan. Tolong geser dong, geser. Misalkan seperti itu. Kasih jalan. Tapi perempuan ini tidak ada yang menemani loh. Dia seorang diri. Dan dia berusaha menembus barisan orang yang begitu banyak. Tapi yang kedua yang kita pelajari dari perempuan ini adalah bahwa dia tetap semangat. Ini penting Bapak Ibu. Jadi yang kedua, mari harus kita miliki tetap semangat. Kenapa? Karena di tengah situasi kondisi apapun, kalau kita tetap punya semangat, maka itu akan jauh lebih berguna buat setiap kita, jauh lebih berdampak buat setiap kita. Kebenaran firman Tuhan berkata bahwa orang yang bersemangat itu akan sangat beda hasilnya Bapak Ibu. Dikatakan bahwa perempuan ini tetap bersemangat. Kenapa? Karena Amsal pasal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Jadi Amsal dengan jelas berkata bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jadi mari yang kedua Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, ayo miliki untuk tetap semangat. Karena itu penting sekali. Perempuan ini tetap bersemangat. Dia berusaha dan berusaha. Dia terus menembus barisan orang-orang. Sampai pada akhirnya dia mulai mendekat dan dia melihat, oh ya itu Yesus, itu pribadi Yesus. Tapi masih terlalu banyak orang yang menghalangi dia. Tapi dia terus bersemangat, dia berusaha dan berusaha mendekat. Sampai pada akhirnya dia bisa berada dekat dengan Yesus. Kalau dia kehilangan semangat atau dia tidak punya semangat, dia tidak akan mungkin bisa menembus orang itu. Di tengah situasinya, di tengah keadaannya, di mana fisiknya melemah, di mana keadaannya semakin memburuk, di mana pendarahannya belum stop, dan itu berarti masih terus terjadi pendarahannya. Tapi dia memiliki semangat yang tidak patah. Dia tetap semangat. Jadi yang kedua Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi kondisi apapun, tetap semangat. Kalau hari-hari ini engkau berkata mungkin bahwa ya keadaan saya kayaknya sudah tidak mungkin, atau
Ada orang-orang yang mungkin sudah kehilangan semangat. Mari datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Yesaya pasal 40 ayat 29 berkata bahwa Dia, Tuhan, memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kalau hari-hari ini kau rasanya sudah tawar hati, kau sadar dengan keadaan situasi, kau sudah lelah, tidak ada lagi semangat untuk berjuang, mau ngapa-ngapain pun malas. Mari datang kepada Tuhan, sebab dikatakan Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan memberi semangat kepada yang tiada berdaya. Dan itu pun akan Dia berikan kepada setiap orang yang mau datang kepadanya. Dia pasti akan memberi engkau kekuatan, dan Dia juga pasti akan menambah semangat kepada engkau yang merasa tidak berdaya pada hari ini. Jadi yang kedua, tetap semangat. Saya katakan kepada semua orang-orang di tempat kita, ayo tetap semangat. Karena semangat itu akan menentukan kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ketiga dikatakan bahwa ayat 28 dikatakan sebab asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Ayat 29 berkata, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Jadi ketika perempuan itu menjamah, dia berhasil menjamah jubah Yesus. Mungkin hanya bagian ujung jubah itu yang dia sentuh, yang dia jamah, maka kuasa Tuhan mengalir dan kesembuhan terjadi. Ayat 29 dikatakan seketika itu juga. Jadi ketika perempuan itu menjamah jubah Yesus, dan seketika itu juga dikatakan berhentilah pendarahannya, dan perempuan itu merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Hal yang ketiga, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Hal yang ketiga yang harus kita lakukan adalah bertindak dengan iman. Perempuan ini dikatakan tadi sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, dan dia ingat, dan imannya mulai bangkit, keinginannya mulai bangkit, dan dia berkata, sepanjang dia berusaha, sepanjang dia menembus orang-orang yang berbondong-bondong tersebut, yang berusaha juga semua mendekat pada Yesus, sepanjang itu yang dia lakukan, dia memperkatakan, sebab katanya ayat 28 tadi, asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Dan itu yang dilakukan oleh perempuan. Dia memperkatakan imannya, dan dia tidak sekedar berkata-kata, tapi dia lakukan sesuai dengan iman percayanya. Saya percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan, setiap orang Kristen pasti punya yang namanya iman. Tapi sayangnya ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak orang-orang Kristen yang tidak bertindak sesuai dengan imannya. Jadi artinya imannya cuma diperkatakan, tidak dilakukan. Alkitab berkata bahwa iman tanpa perbuatan mati. Kita lihat di dalam Yakobus pasal 2. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ayat 26 dikatakan bahwa sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan ini yang harus dilakukan.
oleh umat Tuhan, oleh jemaat Tuhan, oleh Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Apapun situasi kondisi yang kau hadapi, perkatakan iman percayamu. Kenapa? Karena itu akan terus membangkitkan engkau, akan terus membuat engkau menjadi tambah semangat, nambah percaya kepada Tuhan, dan kemudian tidak cukup sampai diperkatakan. Saya percaya kalau perempuan itu cuma berkata, asal ku jamah saja jubahnya, jubah Yesus, maka aku akan sembuh. Tetapi dia tidak menjamah jubah Yesus, maka itu tidak akan terjadi. Berapa banyak anak Tuhan yang seperti itu? Punya iman, tapi tidak bertindak sesuai dengan iman. Punya iman, tapi tidak melangkah, tidak melakukan sesuai dengan imannya. Yang ketiga, bertindak sesuai dengan iman. Lakukan sesuai dengan iman. Kenapa? Karena ini penting Bapak Ibu. Perempuan ini memperkatakan imannya dan dia bertindak sesuai dengan imannya. Maka mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Dan saya berdoa, apapun situasi kondisimu, saya percaya bahwa Tuhan akan menolong setiap kita. Tuhan akan menolong. Kalau engkau sakit, saya percaya Tuhan pasti menyembuhkan. Tuhan akan menyembuhkan engkau. Asal apa? Asal engkau melakukan dengan iman. Ada banyak orang-orang yang ketika ada hamba-hamba Tuhan berkata, ayo yang sakit, taruh tangan kanan di dada. Dan dia berkata, itu kan cuma omongannya hamba Tuhan. Tapi berapa banyak orang-orang yang percaya dia lakukan. Ya, aku percaya Tuhan sanggup sembuhkan aku. Dan dia lakukan, maka kesembuhan terjadi. Karena sebetulnya yang menyembuhkan itu Tuhan sendiri. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan tentang perempuan itu. Ayat 28, sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Ayat 29, sebab seketika itu juga berhentilah pendarahannya, pendarahan perempuan itu, dan perempuan itu merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada waktu ketika itu Yesus mengetahui bahwa ada tenaga, ada kuasa yang keluar dari diri Yesus. Lalu Yesus berpaling tengah-tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk mengetahui, untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut, ya perempuan yang sakit pendarahan yang sudah disembuhkan itu, yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Kemudian kata Yesus kepadanya, apa yang Yesus katakan kepada perempuan itu? Maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Jadi jelas Yesus katakan bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dan sembuhlah dari sakitmu. Jadi hari ini saya percaya bahwa hal yang Tuhan lakukan pada perempuan itu juga Tuhan mau lakukan kepada setiap umatnya, asal umatnya melakukannya dengan iman, percaya penuh bahwa Yesus Kristus Tuhan dulu, sekarang dan selamanya tetap sama. Kuasanya tidak berubah, kasihnya tidak berubah. Dia tetap Allah yang menyembuhkan, dia tetap Allah yang menolong, dia tetap Yesus yang berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Itu artinya kalau ada orang yang berkata sepertinya sudah tidak ada jalan, di dalam Yesus selalu ada jalan. Ada orang yang berkata sepertinya sudah tidak ada harapan, di dalam Yesus selalu ada harapan. Oleh karena itu, mari jangan pernah menyerah dan tetap semangat dan juga bertindak dengan iman. Lakukan sesuai dengan iman yang Bapak Ibu jemaat miliki. Maka saya percaya Tuhan pasti menolong kita. Mari kita tunduk kepala. Saya rindu berdoa buat setiap orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, situasi kondisi sulit yang sedang dihadapi oleh orang-orang. Mari angkat tangan kita.
tanda kita berseru kepada Tuhan. Dan kalau ada Bapak Ibu yang sakit, ada orang-orang yang sakit, taruh tangan kirimu di bagian-bagian yang sakit, tangan kananmu angkat ke atas. Tanda engkau berseru kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada pendeta, bukan kepada hamba Tuhan. Engkau berseru kepada Tuhan dan tangan kirimu taruh di bagian yang engkau rasa sakit. Kalau mungkin sakit ekonomimu, ya tumpang tangan juga, perkatakan kepada ekonomimu, perkatakan kepada usahamu. Tangan kirimu seolah menumpangkan tangan ke atas usahamu, atas pekerjaanmu, bahwa engkau sedang berseru, dan Dia pasti menyembuhkan, Dia pasti menolong, Dia pasti membuka jalan. Mari kita sama-sama berdoa, kita sama-sama berseru kepada Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami belajar hari ini dari seorang perempuan yang dalam situasi kondisi yang sangat sulit. Dia kondisinya semakin memburuk, tubuhnya semakin melemah, semua hartanya, uang, harta benda milik kepunyaan sudah dihabiskan, tapi tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan. Bahkan dia semakin memburuk dan semakin melemah. Tapi di tengah situasi kondisi yang dia alami, dia memilih dan memutuskan untuk tidak menyerah. Bahkan ketika dia mau datang kepada Yesus pun, dia menghadapi satu kenyataan, orang banyak yang sangat banyak sehingga sulit untuk dia menembus. Tapi dia tetap bersemangat, dia tetap semangat sehingga dia tetap bisa menembus. Akhirnya dia sampai ke dekat Yesus, dan ketika dia sampai dekat Yesus, dia bertindak sesuai dengan imannya. Dia menjamah jubah Yesus, sebab katanya bahwa asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan seketika dia jamah, seketika dia sembuh. Dan aku berdoa saat ini bersama dengan semua umat-Mu, bersama orang-orang Tuhan. Hari ini Tuhan, aku berdoa buat orang-orang yang sakit, apapun sakit penyakitnya, biar Tuhan menyembuhkan mereka. Aku melepaskan kesembuhan yang dari Tuhan terjadi bagi umat Tuhan, bagi anak-anak Tuhan. Semua sakit penyakit apapun aku perintahkan sembuh dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus sembuh. Dan hari ini juga Tuhan, aku berdoa buat orang-orang, buat ekonomi, buat usaha, buat pekerjaan yang sedang kena dampak dari situasi pandemi COVID ini Tuhan. Aku berdoa biar Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan, dengan jalan Tuhan yang ajaib terjadi. Sebab Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang ajaib. Ketika sepertinya tidak ada jalan pun, Engkau tetap adalah jalan. Bahkan Engkau sanggup membuka jalan yang baru Tuhan. Karena aku berdoa Tuhan, buat semua usaha, pekerjaan, ekonomi dan keuangan semua umat Tuhan. Mari Tuhan, biar Tuhan pulihkan, Tuhan buka jalan buat semua usaha anak-anak Tuhan, kembali diberkati, kembali dipulihkan, kembali ditolong. Dan akhirnya Tuhan, sama seperti perempuan itu, ketika dia sudah disembuhkan, ketika dia sudah ditolong oleh Tuhan, dia datang tersungkur di kaki Tuhan. Dengan tulus dia menceritakan segala yang dia lakukan dan dia alami. Itu artinya Tuhan, dia datang kembali bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dia mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, demikian juga kami umat-Mu. Biarlah ketika kami ditolong oleh Tuhan, ketika kami sudah disembuhkan oleh Tuhan, kami sudah ditolong oleh Tuhan, kami sudah kembali diberkati oleh Tuhan, kami sudah kembali diangkat oleh Tuhan, kami sudah kembali dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan, ingatkan kepada setiap kami untuk kami memiliki hati yang bersyukur. Datang tersungkur di kaki Tuhan, bersyukur akan kebaikan Tuhan. Dan kami terus mempermuliakan Tuhan. Kami semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin mau mencari Tuhan, semakin rajin beribadah, rajin bersekutu dengan Tuhan. Kami melakukan hal-hal yang mempermuliakan nama Tuhan. Sebab itulah keinginan-Mu Tuhan. Engkau mau supaya melalui hidup kami nama-Mu dibesarkan, dimuliakan, dan orang boleh diberkati lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hari ini Hamba-Mu juga berdoa bersama-sama dengan semua umat-Mu. Kami berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala yang kami kasihi Tuhan. Tuhan terus pulihkan, sehatkan Bapak Gembala Tuhan. Dan total Tuhan pulihkan. Ya, Bapak Gembala boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa Tuhan terus menyembuhkan, memulihkan. Tuhan, Engkau Tuhan yang ajaib dan Engkau tidak pernah berubah. Berkati Bapak dan Ibu Gembala di dalam tugas-tugas dalam pelayanan, biar dengan hikmat marifat yang dari Tuhan
Tuhan, dia boleh Tuhan menggembalakan kami umat Tuhan, dan terus Tuhan dalam tuntunan Tuhan kami di jemaat dibawa pada kehendak Tuhan, pada rencana Tuhan. Bersama dengan keluarga besar Bapak Ibu Gembala diberkati Tuhan dan jadi berkat. Kami berdoa juga Tuhan buat setiap umat-Mu dalam situasi kondisi apapun, dalam keadaan mereka Tuhan, biar pertolongan Tuhan selalu terjadi. Dan pada akhirnya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami umat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, pekerjaan umat-Mu diberkati Tuhan, usaha umat-Mu diberkati Tuhan. Bahkan anak-anak kami yang masih sekolah kuliah juga diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan juga membuka jalan buat setiap umat Tuhan. Dan akhirnya Tuhan, hamba juga berdoa buat semua umat Tuhan yang dengan setia memberikan persembahan, baik persembahan kolekta, ucapan syukur, bahkan setia yang umat-Mu setia mengembalikan persepuluhan juga Tuhan. Perhatikan itu, perdulikan itu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati kembali dengan berkat yang terbaik, berlimpah-limpah adanya, sehingga umat-Mu terus akan diberkati Tuhan dan menjadi kesaksian. Terima kasih Bapa Sorgawi. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Hari ini kami mengakhiri ibadah kami, dan akhirnya Tuhan berkati kami dengan berkat yang kudus, yang kekal, yang dari Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan pikiran dan hatimu. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberikan kepadamu juga hari depan yang baik, hari depan yang penuh pengharapan, dan berkat-Nya pasti dicurahkan buat setiap umat yang mengasihinya. Dan akhirnya terimalah anugerah limpah berkat rahmat Tuhan yang sempurna dari Bapa di sorga turun berlimpah-limpah dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Allah Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua menjemput setiap kita umat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang diberkati bersama katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Amin.